Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satukan hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan, dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 10 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat 14, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Apabila ada yang berkata bahwa alam ini adalah sumber inspirasi, saya sungguh sepakat. Gunung, danau, laut, langit, sungai, lembah, semuanya menjadi ladang yang subur bagi seorang seniman untuk menghasilkan karya. Jangankan seniman, saya sendiri seorang yang awam dengan seni pun terinspirasi oleh alam. Masih membekas beberapa waktu ketika saya berada di pantai. Alam dengan murah hati memberikan pelajaran kepada saya. Pada waktu itu saya turun ke pantai dengan membawa payung, satu benda yang bermanfaat untuk melindungi kita baik dari panas terik matahari maupun dari hujan yang mengguyur. Pada waktu itu langit sedikit gelap dan mendung nampaknya agak tebal. Dan benar saja, tidak terlalu lama, rintik-rintik hujan pun turun. Orang-orang yang ada di pantai berhamburan, mereka lari mencari tempat berteduh. Saya pun membuka payung dan berlindung di bawah naungannya. Tapi syukurlah hujan tidak terlalu lama. Hujan berhenti dan orang-orang kembali lagi ke pantai. Saya pun terus menyusuri pantai, payung saya lipat dan saya rapikan. Saya berjalan dan memakai payung itu sebagai tongkat. Sesekali saya menancapkan ujung payung yang runcing itu ke tepian pasir. Pada saat ujung payung yang lancip itu menancap di pasir, tentu ada lubang yang terjadi di sana. Tetapi uniknya, di pasir basah itu, lubang yang terbentuk, segera menutup kembali. Segera saya berhenti karena itu menarik perhatian saya. Saya pun membuatnya lagi dan lagi. Berkali-kali saya membuat lubang di sana. Berkali-kali juga pasir itu menutup kembali seperti sedia kala. Berbeda halnya ketika saya menancapkan lubang di pasir yang kering. Lubang itu tampak permanen. Tetapi suatu saat juga pasti kembali. Mungkin butuh waktu lama. Harus ada peristiwa tertentu. Mungkin hujan, angin kencang, atau mungkin dipijak orang. Barulah lubang di pasir itu akan tertutup. Saudaraku, lubang di pasir basah ataupun pasir yang kering itu dapat menjadi ilustrasi mengenai hati. Kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria pernah mengatakan bahwa ia menawarkan air hidup. Air hidup yang Tuhan tawarkan kepada perempuan itu, Tuhan katakan bahwa itu akan dapat memancar menjadi mata air yang memancar terus-menerus sampai pada hidup yang kekal. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu, saya bayangkan bahwa air hidup itu membasahi hati. Membasahi hati itu sebabnya ada orang-orang yang mudah sekali mengampuni dan ada juga orang-orang yang sulit untuk memberikan pengampunan. Mengapa orang mudah mengampuni? Karena di dalam hati mereka penuh kasih. Mereka dibanjiri air hidup Tuhan. Sehingga hati mereka lembut. Sekalipun mereka dilukai berkali-kali, mereka dapat berkali-kali juga memberikan pengampunan. Sakit yang mereka alami lebih cepat pulih dibandingkan mereka yang hatinya kering, mereka yang tanpa Tuhan, hati mereka keras. Perlu ada usaha tertentu. Perlu ada sesuatu yang khusus terjadi di dalam hidup mereka sehingga pengampunan itu terjadi. Dan kalau mereka mengalami luka, luka itu lama dan berkepanjangan. Bekasnya masih tersimpan.
Saudaraku, baiklah kita meminta air hidup itu dari Tuhan, supaya air hidup itu membasahi hati kita senantiasa dengan kasih-Nya. Apabila kita dipenuhi oleh kasih, mungkin hati kita dapat digambarkan seperti pasir yang berair tadi. Orang boleh melukai kita, tetapi kita akan cepat mengalami pemulihan. Kita akan lebih cepat memberikan pengampunan. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.